Puluhan layang-layang yang berada di atas kepalaku terlihat seperti rangkaian burung yang sedang bermigrasi. Angin pantai yang berhembus kencang membuat mereka terbang lebih jauh dan tinggi, tapi tetap di bawah kendali kekangan tali kenur. Aku ingin seperti layang-layang, walau beberapa orang yang kukenal mengatakan hidup seperti layang-layang tidak sepenuhnya bebas. Sekilas terlihat bebas, tapi sebuah tali tipis namun kuat mengaturnya. Tapi aku tetap ingin menjadi layang-layang yang terbang tinggi di langit Pangandaran yang cerah ini. Aku melihat sekeliling, pertengahan bulan Juli memang puncak liburan di mana-mana. Banyak wisatawan asing yang sedang bermain di pantai selatan ini. Entah itu bermain layang-layang atau hanya sekedar duduk-duduk menikmati pemandangan pantai Pangandaran yang cerah. Aku sendiri sedang duduk di depan kios Uwa Imas yang berjualan pakaian. Bau amis khas laut dan juga karena pabrik ikan asin yang tidak jauh dari tempatku sekarang sudah menjadi udara sehari-hari yang kuhirup. Sinar matahari yang terik menyentuh kulitku dengan ganas, tapi aku tetap bertahan duduk di luar kios. Pasalnya, Uwa Imas tengah sibuk melayani turis asing yang ingin membeli dagangannya. Aku tidak mau masuk karena pasti Uwa Imas akan menyuruhku untuk melayani turis-turis itu, walaupun dia tahu kalau aku hanya bisa yes dan no. Ketika aku mengalihkan pandangan dari layang-layang, aku melihat bapak dan 3 orang lainnya berada di bibir pantai bersiap untuk berlayar. Seingatku, bapak sudah berlayar tadi malam dan baru kembali tadi subuh. Kenapa sekarang mereka siap-siap ingin berlayar lagi? Apa tiba-tiba radar di kapal milik Haji Miun menangkap segerombolan ikan tuna di tengah laut sana? Itu pemikiran bodoh. Satu-satunya alat canggih yang mereka gunakan adalah naluri nelayan mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Kakiku bergerak ke arah mereka, angin berhembus sangat keras di telingaku. Dibesarkan di pesisir pantai membuat aku memiliki ketakutan yang berbeda dari orang lain. Di saat orang lain ketakutan melihat keluarganya terombang-ambing ombak, aku merasakan hal yang jauh daripada itu. Aku takut membenci laut. Aku takut jika laut yang selama ini kuanggap teman berbalik menjadi musuhku dan menanyakan segala yang kucintai. Bagiku laut adalah rumah dan rumahku adalah laut. Saat aku sudah berada dekat dengan bibir pantai, bapak melambai padaku sambil tersenyum. Kulitnya hitam karena terbakar matahari, rambutnya sudah memudar. Bukan karena uban, tapi karena sering terkena air laut. Bapakku masih terlihat segar, meski wajahnya sudah dipenuhi keriput. Mata bapak yang berwarna hitam pekat tampak bercahaya saat melihatku, seperti air laut yang memantulkan sinar matahari. Aku selalu suka bapak yang tersenyum seperti itu. Tapi entah kenapa kakiku bergetar melihat beliau sekarang. Bapak pada ke laut lagi? Bapak mau melaut lagi? Bapak meletakkan jaring yang baru selesai ia rapikan ke dalam perahu. Sanes Jang, iya Pak Sudil ngajak musuk mumpung cuacanya sae. Enggak Jang, ini Pak Sudil ngajak mancing mumpung cerah katanya. Ujang pada ngirim mau? Ujang mau ikut juga. Sejenak aku ragu dengan ajakan Pak Sudil itu. Tidak, bukannya aku takut laut, hanya saja seperti ada yang mengganjal di hatiku. Jujur saja, perasaan seperti ini sudah sangat sering kurasakan, terutama saat melihat bapak pergi berlayar tengah malam. Tapi tetap saja aku merasa asing dengan rasa takut ini, seperti perahu di tengah badai, di tengah laut. Toswe atuh maneh jaga kios Sumba bae lah. Dah, kamu jagain kios Sumba aku sana. Aku tidak bisa menjawab kata-kata terakhir bapak sebelum beliau naik ke atas perahu dan berlayar bersama 3 orang pria lainnya. Rasanya sama seperti melihat ibu meninggalkan rumahnya hari itu. Umurku saat itu sudah menginjak 12 tahun, cukup mengerti tentang situasi macam itu. Dan sejak saat itu aku tidak pernah menangis lagi untuk ibu, karena air mata ini tidak cukup untuk membawanya kembali. Tapi, apakah aku harus menangis hari ini untuk membuat perahu yang ditumpangi bapak berbalik lagi? Konyol.
Harusnya aku ingat umurku sudah menginjak 17 tahun. Aku tidak meninggalkan bibir pantai dan terus menatap perahu bapak yang sudah tidak terlihat mata. Sesekali ombak menerpa kakiku, tidak peduli dengan sinar menyengat matahari yang pantai selatan dan turis-turis yang masih memadati sisi pantai sebelah sana. Aku tetap duduk di atas bebatuan. Sesekali mataku menangkap keluarga yang asik bermain air atau hanya duduk-duduk di atas pasir. Aku mungkin sama seperti mereka jika tidak dibesarkan di laut, menganggap laut sebagai tempat menyenangkan. Tapi aku tidak bisa tertawa seperti itu, sekalipun aku menganggap laut adalah rumah dan temanku. Laut menyimpan banyak ketakutan dan kekhawatiran. Aku menutup mata, berdoa sambil merasakan angin menerpa tubuhku dan ombak yang terus membasahi kakiku. Kumohon, kali ini pun jaga bapak. Hari semakin sore, matahari pun sudah tidak seterik sebelumnya. Meski kekhawatiran itu masih ada, aku beranjak dari bebatuan dan kembali ke kios Wak Imas. Begitu aku sampai di sana, Wak Imas langsung menyambutku dengan semprotan mulut bawelnya. Aku hanya nyengir, tidak mau melawan sekaligus menutupi kekhawatiranku. Aku baru akan merasa lega kalau sudah menahan napak kembali. Karena sudah tidak ada lagi orang bule yang mendatangi kios Uwa, hanya turis domestik, aku pun mulai membantunya di kios. Aku hampir melempar koin 500-an ke wajah pembeli yang baru selesai membayar. Ini saat suara Wak Imas tiba-tiba memaki keras di depan kios. Aku dan pembeli itu pun melihat ke arah luar dan kemudian menghampiri Wak Imas. Ternyata Wak Imas tidak sendiri. Ada Binia dan Bang Satya, penjual pakaian lainnya sekaligus tetanggaku juga. Suara naon eta? Seumur hidup nembe ngadangu suara ombak seperti itu. Suara apa itu? Seperti seumur hidup baru dengar suara ombak seperti itu. Ucapan Wak Imas ditanggapi dua orang lainnya dengan heboh. Aku mengabaikan mereka dan memilih memandangi pantai dari tempatku. Tadi di kios Wak suara radio dipasang keras-keras, jadi aku tidak bisa mendengar jelas suara yang Wak bilang. Benarkah suara ombak sekeras itu? Mataku memicing. Kios ini tidak jauh dari titik keramaian pantai. Oleh sebab itu, Wak tidak pernah sepi pembeli. Keramaian di sana tidak jauh berbeda dari beberapa saat lalu saat aku duduk di atas bebatuan. Suara teriakan bahagia terdengar sampai sini. Namun beberapa detik kemudian, teriakan bahagia itu menjadi pekikan ketakutan. Allahu Akbar! Ombak! Ombak! Teriakan itu bersahut-sahutan. Gemuruh yang mungkin hanya didengar Wak Imas, kini aku bisa mendengarnya juga. Orang-orang berlari ke arah kami. Tidak, lebih tepatnya menjauh dari bibir pantai ke tempat sejauh mungkin. Tapi aku tidak bisa bergerak meski keadaan sangat kacau di sekitarku. Suaraku hanya tertahan sampai tenggorokan dan mataku hanya bergerak ke atas mengikuti gerakan ombak di atas kepalaku. Telingaku teredam, seluruh tubuhku bergerak mengikuti alur terharu luas. Nafasku berasa begitu perih dan itu menjulur ke semua bagian tubuhku. Kegelapan pandanganku. Suara pedih mengelilingiku bagai asap pekat yang mengesahkan dada. Tidak mudah hilang meski aku meniupnya terus-menerus. Tetapi berapa paru serapat apapun aku untuk hidup. Suara orang-orang bersahutan saling berteriak. Seolah waktu terus mengejar tanpa lelah. Mereka pun tidak berhenti bergerak. Dalam kericuhan itu, kulihat sosok ringkih yang kusayangi berdiri dengan mata memerah di ujung sana. Aku tahu beliau menangis, tapi aku tidak bisa mendengar suaranya. Kaos beler yang ia dapat dari kampanye partai politik beberapa tahun yang lalu tampak basah kuyup. Begitu juga dengan celana kain hitamnya. Ia melemas topi yang tadi siang ia kenakan. Langit malam di belakangnya seperti latar belakang yang menggambarkan kehambaannya. Dan aku hanya bisa berdiri di sini tanpa bisa mengucapkan kata atau bahkan menggerakkan kaki untuk mendekatinya. Kakinya yang gemetar perlahan menekuk menjongkok di depan sosok kurus yang berwujud kaku. Lalu
tubuhnya bergetar tanpa terkecuali. Bapak terus menunduk, tidak mengucapkan apapun, dan lama-kelamaan aku bisa merasakan hujan masa hidupku sangat deras. Seperti air mata Bapak yang tidak bisa berhenti. Tangannya menggapai-gapai sesuatu dengan isak tangis pilunya memenuhi paru-paru. Seseorang datang setelahnya berusaha menghentikan Bapak yang seperti lelah berlari di sana untuk menemani sosok itu. Sekuat apapun Bapak berteriak, semua tidak akan kembali. Dan bodohnya, aku hanya bisa berdiri di sini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya membiarkan mereka menutup kantong kuning yang membungkus tubuhku, menyisakan tangis pedih Bapak di antara huru-hara yang terjadi di sana. Kegelapan itu pun berubah menjadi cahaya terang, berjalan menuju cahaya menemukan itu. Sekali lagi aku berharap, laut, kumohon kali ini, tidak. Maksudku selamanya, jaga Bapak.